Halo teman-teman, kembali lagi ke materi Instagram marketing bersama Mak Diah Gomay. Kali ini saya akan menginformasikan tentang aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan di Instagram. Ini agak-agak krusial dan saya tahu nggak terlalu banyak yang ngebahas. Biasanya dibahas dalam bentuk artikel materi ini. Saya kutip dari berbagai sumber. Jadi bukan dari saya sendiri, tapi sangat penting untuk Anda memahami hal ini supaya jualan Anda aman di Instagram. Oke, kita mulai presentasinya. Algoritma terbaru Instagram untuk 2018. Sebenarnya di 2018 ini ada beberapa perubahan algoritma. Jadi tapi pada intinya perubahan algoritma di Instagram ini hampir-hampir serupa. Em, yang berubah adalah yang tadinya time base itu tidak ada, tapi ini dikembalikan lagi ke apa namanya. Jadi sekarang jika Anda bertanya posting di jam-jam prime time itu penting atau enggak, ya bisa dikatakan penting. Tapi kalau saya sendiri biasanya ngepost per jam, eh, di jeda 90 menit per post. Kenapa saya jeda 90 menit per post? Karena berbahaya. Oke, kita jelaskan dulu ya algoritma post exposure. Maksudnya apa sih? Kita tuh kalau misalnya ngepost sesuatu, tereksposnya hanya 10% oleh follower kita. Artinya ketika kita punya 1000 follower, ya berarti yang bisa ngelihat postingan kita cuma 100 orang. Berbeda yang terjadi jika sangat banyak interaksi. Nah, kalau interaksi postingan Anda cukup tinggi, ada yang namanya engagement rate. Jadi kalau misalnya engagement rate di akun kita ini bagus, maka potential view-nya juga bisa bertambah. Makanya kalau ngepost sesuatu di Instagram itu jangan melulu katalog produk. Jangan Jangan buat akun Anda hanya ngepost produk-produk Anda saja, mockup-mockup Anda saja. Karena kalau misalnya seperti itu engagement rate Anda jatuh. Nah, karena Anda berjualan di Instagram, penting sekali Anda memahami hal ini. Nanti akan saya ajarkan di materi yang lainnya tentang bagaimana caranya menemukan konten. Saya cuma akan mengeksplor sedikit hal-hal sederhana tentang apa itu konten dan bagaimana caranya membuat konten yang simple, dan saya akan memberikan contoh-contoh akun yang engagement rate-nya tinggi. Dan semakin engage sebuah akun, maka semakin apa namanya? Maka semakin banyak potential closing yang akan terjadi. Anda harus paham yang pertama adalah shadow ban. Apa itu shadow ban? Jadi gini, Instagram itu terdapat banyak sekali autobot, ya kan. Bukan berarti Anda tidak boleh pakai autobot, tapi pemakaiannya sekarang tidak se ekstrim dulu. Nah, kadang-kadang namanya bot ini hanya alat bantu untuk mempermudah Anda melakukan interaksi secara otomatis. Bukan berarti bot ini tidak boleh dipakai. Silakan Anda masih boleh pakai. Bahkan hari ini dengan algoritma terbaru pun saya masih menggunakan bot sebagai alat bantu. Bagi yang suka balas, tapi cara pakainya sekarang dirubah. Bagi yang suka malas-malasan komentar supaya engagement naik, komentar itu nggak boleh nggak boleh yang di bawah satu kata, biasa 4 kata. Biasanya gini, keren banget kak piknya gitu, tapi kadang-kadang nempel di gambar yang tidak relevan. Karena itu apa namanya, gunakan kalimat yang natural, yang real. Jangan cuma sekedar bagus kak, keren banget, bagus banget gambarnya, fotonya keren banget. Setidaknya harus ada 4 kata. Saran saya untuk auto komen, difikirkan dulu komen apa yang ingin Anda post, supaya sekalipun itu nempel di postingan yang sedih atau postingan yang tidak relevan, itu masih nyambung.
Kalau saran saya Anda list dulu komen-komen yang mau Anda pakai, baru Anda pakai bot untuk melakukannya. Tapi jangan spam. Biasanya sih orang-orang yang jual produk 5P kayak pemutih, pembesar, pengecil, pelangsing, penggemuk yang kayak gitu, itu biasanya spam di komen menggunakan bot, dan itu sama sekali bukan cara yang efektif dalam berjualan. Sempat ada istilah POTS, tapi kalau bahasa kita mungkin SFS ya. Kalau Anda baca di buku Jago Jualan di Instagram, itu ada informasi tentang yang namanya shot for shot. Kalau sekarang bisa disebut juga pet kroyok. Jadi sekelompok orang atau komunitas yang bersepakat interaksi di sebuah postingan untuk meningkatin engagement, terus ngepostnya bareng-bareng. Nah, yang seperti itu yang ada malah Anda kena ban. Jadi sangat saya tidak sarankan untuk menggunakan yang namanya post arisan atau apa namanya paid promote kroyokan atau shot for shot. Itu udah sangat tidak efektif lagi. Pada algoritma baru ini ada yang disebut shadow ban atau dikenal dengan tindakan memblokir pengguna atau konten sebuah komunitas online yang bekerja sama dalam membuat komen ghosting. Jadi maksudnya fake komen yang sebenarnya hanya spam saja. Jadi beradaptasilah dengan algoritma yang baru ini. Biasanya shadow ban ini terjadi kalau Anda melakukan over interaction di Instagram. Misalnya Anda over post, over comment. Nanti akan saya kasih tahu batasan-batasan yang ideal dalam menggunakan fitur-fitur di Instagram. Yang pertama, interaksi. Berinteraksilah setidaknya natural aja, walaupun itu adalah akun jualan Anda. Saran saya, walaupun Anda sudah pakai bot, jangan diotomatiskan 100%. 50% diotomatiskan, karena saya pun masih mengotomatiskan gitu loh, mengotomatiskan kayak nge-like. Kayaknya capek banget kalau misalnya kita harus nge-like manual, follow kayaknya capek banget kalau kita harus nge-follow manual, apalagi unfollow. Batasan unfollow itu setidaknya di saat kita sudah following 7.000 follower. Nah, itu capek banget kalau kita masih melakukan itu secara manual. Makanya bot ini tetap diperlukan untuk membantu Anda mengotomatiskan. Cuma pakainya tidak se ekstrim dulu. Setidaknya walaupun Anda pakai bot, ini sudah saya lakukan sendiri. Walaupun Anda menggunakan bot, misalnya menggunakan produk Amelia atau Selebgram, itu Anda masih bisa melakukan interaksi manual, tapi dibatasi tidak-tidaknya lakukan like itu hanya 10-20 like per jam, dan komentar tidak lebih dari 60. Setidaknya ya 1 kali sejam lah, benar-benar melakukan hal yang natural dilakukan manusia. Jadi supaya jangan kelihatan robot banget, karena itu ada pendeteksinya. Makanya kadang-kadang bot itu suka mati sendiri, itu karena di saat algoritmanya hidup, dia jadi kayak ada polisinya gitu loh. Di dalam settingan algoritma Instagram itu ada kayak polisinya. Kalau terindikasi sebuah akun menggunakan bot, dia akan mengecek, dan kalau itu terjadi, bot yang kita pasang biasanya otomatis berhenti, apapun tipe botnya, apapun jenis botnya. Oke, contoh kalau kita komentar ada yang komentar nih di postingan kita, ya balas aja setidaknya 1 jam setelah ada komentar yang masuk. Karena jika lebih dari 1 jam, engagement rate-nya berkurang dan tidak dihitung sebagai engagement. Oke, paham ya kurang lebih di sini. Terus fokus Instagram pada stories. Update-lah Instagram stories kita lebih sering. Dengan begitu Instagram tidak akan menganggap kita sebagai robot. Nah, makanya penggunaannya itu harus dalam human mode. Itu nanti ada tutorialnya lagi di video yang lainnya. Semakin sering update stories, maka semakin banyak kesempatan postingan kita dilihat followers. Jadi ya kalau stories ini, ya saran saya sih
saya sudah tidak menyarankan Anda untuk membuat akun banyak-banyak, karena satu akun pun, hanya satu akun kalau Anda fokus itu masih bisa menghasilkan puluhan juta dari Instagram. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ini hanya antisipasi agar Anda bisa istilahnya waspada tentang apa yang kira-kira bisa terjadi jika Anda melakukan over interaction di Instagram. Paham ya? Oke. Hindari penggunaan hashtag yang terlalu banyak. Kalau 2016 Anda disuruh cari 30 hashtag, sekarang mah nggak usah banyak-banyak gitu. Pakai aja sedikit, 5 sampai 10 sampai 15 hashtag masih nggak apa-apa. Dan setiap post tidak boleh menggunakan hashtag yang sama. Jika Anda tanya, kalau besoknya saya mau pakai hashtag yang kemarin boleh nggak? Boleh. Setidaknya hashtag yang sudah kita pilih, hashtag yang sudah kita gunakan itu sudah dipost 24 jam sebelumnya. Jadi nggak boleh tuh ngepost berturut-turut. Ngepost berturut-turut tuh kayak gimana? Posting berantai. Misalnya Anda posting 5 gambar sekaligus tanpa jeda, yang ada akun Anda diblokir. Diblokirnya nggak permanen kok. Jadi ada beberapa tahap. Misalnya kayak blokir temporer, kemudian Anda di shadow ban, kemudian Anda di ban permanen. Nah, kalau cuma blokir temporer 1 sampai 2 hari sudah nggak masalah. Shadow ban biasanya semingguan, sedangkan kalau blokir permanen susah balikinnya. Oke? Fenomena ketik hashtag di kolom komentar, ya kan? Tujuannya agar caption kelihatan bersih dan tidak terlalu panjang. Tapi dengan algoritma yang sekarang udah nggak guna lagi. Dengan meletakkan hashtag di kolom komentar, tidak akan muncul lagi di search hashtag. Dulu itu muncul, sekarang enggak. Maaf guys, jadi Anda benar-benar harus beradaptasi bagaimana caranya memanfaatkan Instagram ini secara efektif dan efisien. Jangan sampai bukannya Anda bisa membangun engagement rate supaya sales Anda naik, yang ada malah akun Anda disuspend dan akun Anda tenggelam, yang ada malah produk-produk yang Anda tawarkan itu nggak kelihatan. Nah, ini Anda bisa lihat datanya. Ada satu tools yang ingin saya tunjukkan, cukup menarik. Ada free trialnya 14 hari untuk melakukan riset Instagram. Oke. Edit caption. Biasanya kita edit caption, misalnya kamu tuh bikin caption terus captionnya salah, terus kamu edit. Kalau dulu kan nggak masalah. Kalau sekarang misalnya Anda membuat kesalahan membuat caption, yang ada postingan Anda malah jadi nggak bisa kelihatan, karena kalau udah diedit engagement rate-nya malah diturunkan sama Instagram. Dan kenapa sih engagement rate ini sangat penting? Karena semakin tinggi engagement rate kita, maka potensial produk kita dilihat lebih banyak orang itu lebih besar. Kenapa dibatasi? Karena penggunaan bot ini mengganggu komunitas di Instagram. Makanya kalau misalnya Anda mau menggunakan bot, gunakan dengan bijaksana. Jika Anda masih melakukan manual, lakukan juga bijaksana. Karena sebenarnya dibandingkan dengan menggunakan bot, manual itu justru lebih riskan. Karena itu saya masih menyarankan sama Anda untuk memiliki automation bot. Oke. Post dan nge-repost. Ini dulu biasanya nggak masalah gitu kalau kita nge-repost produk orang, terus kita repost dari mana. Tapi kalau keseringan, engagement rate Anda lagi-lagi turun. Bayangkan jika Anda per akun, per produk itu engagement rate-nya adalah 10% dan efektivitasnya itu menurun, maka berapa banyak orang potensial traffic yang bisa melihat produk Anda. Karena itu hati-hati. Ini materinya saya siapkan juga dalam bentuk PDF. Silahkan dipelajari. Jangan sampai Anda terlalu overuse. Kalau bahasa saya overuse. Kalau Anda sudah
apa ya, sudah keseringan melakukan kesalahan yang ada akun Anda tidak bisa dibuka lagi. Contoh misalnya, batas Anda memverifikasi nomor telepon adalah 2 kali. Anda gagal memverifikasi akun Anda, maka akun Anda hilang. Bayangkan, sampai nomor telepon pun dibatasi karena itu sistem cloning sudah tidak efektif. Oke? Anda harus tahu ini batasan harian dan jam di Instagram. Jadi ada batasan interaksi yang bisa dilakukan setiap hari. Tolong ini sangat dipahami. Anda bisa catat, Anda bisa print kemudian tempel di dinding. Anda tidak boleh melakukan interaksi lebih dari 150 interaksi sehari. Nggak boleh 60 lebih dari 60 komen dalam satu hari. Komentar aja 60 kali, hanya dibatasi 60 kali. Bayangkan, kadang-kadang kan kita kalau misalnya memang user yang biasa, komen ya menurut saya 60 itu kalau memang yang aktif banget gitu, yang apalagi yang suka debat ya kalau di sosial media, itu bisa lebih dari 60. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apa yang terjadi dengan akun Anda? Shadow ban. Nah, masalahnya akun yang sudah pernah kena shadow ban itu lebih rapuh atau vulnerable daripada akun yang tidak pernah memiliki masalah di Instagram. Jujur, sebagai mentor, saya sendiri hampir tidak pernah mengalami yang namanya shadow ban karena saya benar-benar mengikuti regulasinya Instagram. Kalau Anda tanya, "Mak, apakah Mak pakai bot atau enggak?" Pakai. Saya tetap pakai bot karena banyak sekali teknis-teknis khususnya Instagram organik yang yang rumit dan nggak terlalu penting. Jadi saran saya, Anda tetap harus punya bot, tapi setting dalam human mode, setting dalam batasan-batasan yang diminta oleh Instagram. Kemudian Anda tidak boleh follow atau unfollow akun lebih dari 60 per jam. Saran saya sebagai mentor, idealnya hanya 20 per jam saja. Batasan ini dilakukan karena banyaknya user yang melakukan spam dan penggunaan bot yang tidak bertanggung jawab. Oke, kesimpulannya, dengan algoritma baru ini Instagram mau penggunanya benar-benar orang. Kenapa sih gitu? Isunya banyak kan, mulai dari kayak penggunaan akun bodong untuk melakukan provokasi sara, kemudian penggunaan robot untuk memanipulasi data yang seperti itu. Jadi benar-benar dibatasi, tujuannya sebenarnya buat kita sendiri. Karena itu ikuti saja rulesnya mereka supaya akun Anda aman. Dan ingat, jangan jualan dengan menggunakan akun pribadi. Rubah dulu akun personal Anda menjadi akun bisnis, dan jangan gunakan akun pribadi Anda. Anda harus bedakan akun pribadi Anda dengan akun jualan Anda. Contohnya kayak sahabat saya, Vida Azahra, dia punya akun pribadi tapi akun jualan dipisah gitu. Kenapa? Karena pertama, untuk memprotek, menjaga akun Anda supaya tidak dianggap sebagai spam. Kalau akun Anda masih menggunakan akun personal, maka akun Anda menjadi rentan. Kalau misalnya Anda nge-DM terlalu banyak atau Anda mungkin berkomen terlalu banyak, berbeda dengan kalau misalnya Anda merubah jadi akun bisnis, di mana interaksi di dalam akun bisnis itu bisa lebih tinggi ya, karena tujuannya akun tersebut memang untuk jualan. Jadi misalnya ada komen lebih dari 60 atau 70. Nah, beberapa batasan-batasan yang diperintahkan oleh Instagram itu ditambahin dari batasan normalnya. Ini tuh sama aja ya, sama Facebook. Lebih tujuannya hanya supaya bagaimana caranya user yang menggunakan itu benar-benar bersosialisasi dan berinteraksi. Karena itu
temukan konten yang membangun ikatan. Selama kita tahu selama ini Instagram paling banyak dapat autobot, mulai dari komen, like sampai jual beli followers, dan itu mengganggu komunitas pengguna Instagram. Karena itu jangan pandangin dari sisi negatif, pahami maksudnya apa, kemudian hati-hati dalam melakukan optimasi Instagram. Tenang aja, nanti saya akan guide sangat banyak teknik-teknik di Instagram yang bisa Anda aplikasikan, dan saya hanya mengajarkan Anda cara mudah menggunakan Instagram sebagai mesin uang. Oke, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Dan